Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang aksiologi dan etika sains. Aksiologi itu adalah apa itu aksiologi ya? Aksiologi itu tidak lain ilmu tentang value atau nilai. Misalnya yang sederhana, dalam setiap penelitian Anda ya, pencarian untuk disertasi, penelitian ya, ada pertanyaan, kenapa, why? Kenapa Anda pilih topik itu? Ya. Misalnya sebagai contoh, penelitian robot AI untuk pembantu rumah tangga ya, itu menjadi sangat valuable kalau kita bicara negeri-negeri kayak Jepang, negeri-negeri Barat di mana tenaga kerja itu demikian mahal. Tapi di Indonesia mungkin value-nya tidak setinggi itu. Ya. Pendeteksi konten negatif misalnya di negeri-negeri tertentu seperti China, AI untuk mendeteksi konten negatif itu demikian tingginya value-nya. Tapi di negeri-negeri yang ideologinya adalah liberalisme, ya, di mana kontrol terhadap informasi itu tidak diharapkan dilakukan terhadap basically ya, di internet itu adalah orang bisa mengekspresikan kebebasan, maka mungkin value-nya tidak setinggi di China. Mungkin di Indonesia value-nya masih cukup tinggi ya. Mungkin Indonesia posisinya ada di antara China dengan negeri-negeri liberal seperti Amerika. Jadi setiap kali kita melakukan research itu ada value yang mendasari, ada nilai-nilai why ya. Kenapa sih kita pilih topik itu gitu. Apa urgensinya, apa nilainya. Nah, aksiologi seperti halnya ontologi dan epistemologi tidak hanya bidang untuk filsafat sains, tapi dia adalah bidang filsafat umum ya. Dan seperti halnya diagram Venn yang pernah saya gambarkan, seperti halnya ontologi, aksiologi itu bisa menjadi bagian dari filsafat. Ilmu tentang value-value atau aksiologi itu jelas juga bagian dari religion. Aksiologi itu bisa juga menjadi bagian penting yang mendasari sains. Jadi ini beririsan. Nah, ini harus kita sadari bahwa bicara aksiologi itu harus sangat hati-hati karena dia sekaligus menjadi dasar filsafat, dasar religion, dasar juga sains ya. Nah, filosofi umum akan menjadi dasar penentuan hukum di masyarakat. Karena banyak persoalan hukum ini nanti ditarik itu dikembalikan pada filosofi. Sebagai contoh, apakah dibolehkan praktek kedokteran yang membantu orang ingin bunuh diri? Ini persoalan aksiologis ya. Dari sisi filosofi ini aksiologis. Nah, tentu kalau buat kita yang beragama, ini persoalan terkait dengan agama juga.
kalau di negeri seperti Indonesia yang berketuhanan Maha Esa itu dibolehkan, maka akan ramai karena dasar pijakan aksiologis yang diambil ini mungkin bertentangan dengan pandangan sebagian dari agama. Demikian juga nanti persoalan-persoalan hukum yang pelik ya, masalah aborsi dan lain-lain. Nah, jadi ini memberikan sebuah pengantar buat Anda ya. Nah, kita tetap tidak akan mempelajari aksiologi secara umum ya, karena itu adalah spesialisasi tersendiri. Ya, salah satu tokoh ahli etika ya, filsafat etika. Filsafat etika itu more or less akarnya ada di aksiologi, itu adalah K. Patrons, itu filsuf Indonesia yang sangat terkenal. Jadi itu merupakan bidang tersendiri yang memang sangat pelik, tidak sederhana ya. Nanti juga ahli-ahli filsafat hukum itu juga memiliki ahli-ahli yang melakukan pendalaman khusus dalam bidang ini. Demikian juga filsafat hukum ditinjau dari berbagai pemahaman keberagamaan. Oke. Asal katanya aksios yang berarti obrolan awal layak atau pantas ya. Tapi tidak semudah yang dibayangkan. Karena kami biasa yang Dari tadi saya nggak kedengaran ya. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak Dim. Oh, tiba-tiba hilang ya. Sempat putus-putus di sini Pak, tapi merestart sendiri tadi udah stabil. Oke. Nah, aksiologi itu asal katanya dari aksios, bahasa Yunani yang berarti layak atau pantas. Logos berarti ilmu atau teori ya. Jadi intinya apa sih yang sebetulnya layak atau pantas? Ilmu tentang value, ilmu tentang nilai, ilmu tentang apa yang disebut baik, indah, dan benar gitu ya. Jadi manusia kan melakukan sesuatu tentu menuju apa yang lebih baik, apa yang lebih benar, apa yang lebih indah. Ya. Nah, teori-teori yang seperti ini nanti silakan dibaca di bahan yang saya bagikan ya. Mungkin saya bahas sekilas saja. Jadi bermula dari perdebatan Alexius Meinong dengan Christian von Ahrenfels ya pada abad 19-an berkaitan dengan apa sih sumber nilai itu. Meinong memandang bahwa sumber nilai itu feeling, perkiraan. Yang ketiga, kemungkinan adanya kesenangan terhadap suatu objek. Ya, Ahrenfels melihat sumber nilai adalah hasrat atau keinginan. Nah, ini kalau filsuf ini ngomongnya selalu sangat mendasar ya. Tapi dari perdebatan itu muncul pertanyaan ya, apa sebetulnya nilai itu atau value itu? Sesuatu itu kapan disebut bernilai atau tidak? Value atau nilai itu berasal dari bahasa Latin valere yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku atau kuat. Dari sini nilai itu bisa berarti kualitas ya, yang menjadikan satu hal itu diinginkan, disukai atau berguna. Arti yang keduanya adalah keistimewaan. Value itu bisa juga artinya keistimewaan, yakni apa yang dihargai, dinilai tinggi, dan dihargai sebagai suatu kebaikan. Ini adalah makna dari value.
Nah, ini K. Bertens ini adalah tokoh filsafat etika Indonesia. Menurut beliau, value itu merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, atau singkatnya sesuatu yang baik. Kalau filsuf Jerman Hans Jonas, nilai adalah adresse of a yes, sesuatu yang ditujukan dengan ya kita. Ya gitu, kamu mau makan enggak? Ya, itu berarti dia bernilai. Kalian ingin, kita semua apakah ingin menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia enggak? Ya, ya berarti sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia itu kita sepakati atau disepakati oleh saintis dan engineer sebagai sesuatu yang bernilai. Ya. Nah, ini tolong nanti dibaca sendiri ya, tapi ini sebagai gambaran ya. Misalnya ada fakta. Faktanya gunung berapi meletus. Faktanya itu ada awan panas yang keluar dari kawah, besarnya gempa, luasnya daerah yang terpengaruh, berbagai dampak, ada korban jiwa enggak, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat di wartawan, itu golden opportunity ya, kesempatan emas untuk mengabadikan kejadian langka yang jarang dapat disaksikan. Nah, kemudian bagi petani sekitarnya, debu panas yang dilemparkan oleh gunung bisa mengancam hasil pertanian yang hampir panen. Jadi ini bukan nilai ya, tapi dalam jangka panjang tanah bersambah subur akibat abu tersebut. Nah, kalau ditinjau dari sudut tim pecinta alam yang datang dari jauh, itu bisa kecewa karena harus membatalkan rencana mendaki gunung. Jadi ini non nilai. Kalau dilihat dari seorang profesor geologi yang kebetulan meninjau daerah tersebut, mendadak akan memperoleh objek penelitian yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Jadi kejadian yang faktanya sama ini value-nya bisa berbeda-beda tergantung kepentingan ya. Kepentingan dari orang itu. Nah, ini penting mulai kita lihat bahwa ngomong value itu nggak bisa ada satu cara menilai yang tunggal ya, karena tentu berkaitan dengan subjek yang menilai. Apakah subjeknya itu wartawan, apakah profesor geolog, cinta alam, itu beda-beda ya. Nah, terus value itu juga selalu tampil dalam konteks praktis tertentu ya, nggak teoritis. Jadi kenyataannya, prakteknya lagi apa itu orang yang menilai. Ya. Nah, jadi nilai itu nggak dimiliki objek pada dirinya sendiri. Kayak fakta gunung meletus itu tidak otomatis punya nilai tertentu. Kayak COVID-19 ini value-nya apa? Mungkin kita punya sederetan nilai-nilai negatif. Tapi barangkali generasi 100 tahun lagi melihat betapa banyak nilai-nilai positif dalam COVID. Ya, balancing alam, orang-orang banyak kembali lebih dekat dengan keluarganya karena tidak harus WFO terus, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, termasuk sekarang urbanisasi, terjadi deurbanisasi, orang-orang pulang kampung bertani, buka bisnis ya, dan kota-kota mulai sepi, kos-kosan mulai sepi, yang mungkin akan berdampak harga tanah di kota-kota ini akan turun. Dan masih banyak analisis lain ya yang bisa kita pelajari dari pandemi-pandemi yang lalu. Nah, jadi ini teori tentang nilai yang paling penting ya. Jadi biasanya ada 3 basic value ya. Baik, benar, indah. Kapan sesuatu disebut baik atau tidak? Kapan sesuatu itu disebut benar?
atau tidak atau salah ya, indah atau tidak ya. Nah ini yang penting bahwa nilai-nilai ini itu tidak inherent ada secara objektif. Jadi nilai itu melekat tidak hanya pada faktanya, tapi lebih merupakan perasaan penilai. Termasuk nanti yang menilai disertasi Anda itu layak enggak. Itu enggak seobjektif yang kita sangka. Ya. Nah, ini apa ya? Keberhasilan kuliah Anda itu 50%-nya adalah kenyataan objektif prestasi temuan Anda, 50%-nya adalah komunikasi dan bagaimana meyakinkan para promotor dan penguji bahwa disertasi Anda bernilai. Karena saya pernah melihat di Jepang itu, profesor saya kebetulan profesor yang sangat senior, ya, tokoh non-linear control sana. Dan waktu itu beliau ngumpulin profesor-profesor yang lebih muda, yaitu mantan murid-muridnya. Saya disuruh presentasi sebagai mahasiswa pasca sarjana. Nah, ada salah satu murid profesor itu, profesor saya yang alirannya adalah non-linear control tapi matematika murni. Dia menghantam fundamental dari temuan saya yang akhirnya jadi disertasi saya, ya. Tapi profesor saya membela mati-matian. Ini hasilnya Dimitri Sanku di sini. Jadi saya melihat dengan mata kepala itu ya. Bagaimana, tapi ya saya kirim ke berbagai jurnal ya masuk-masuk aja sampai sekarang ya. Ya, jadi mungkin lebih banyak yang memvalue itu ya. Karena saya selalu mempelajari matematik dalam engineering itu dalam konteks alat bantu. Nilai tertinggi buat saya itu pragmatisme, bisa enggak diterapkan dan berguna bagi umat manusia.